Saudara-saudari terkasih, ada salah seorang sahabat yang meminta kepada saya untuk merenungkan tentang bagaimana harus pasrah pada saat kita berada di paling bawah, pada saat kita paling terpuruk, bagaimana bisa pasrah. Pertanyaan yang sangat relevan untuk situasi sekarang, tapi juga situasi-situasi yang dialami oleh beberapa orang. Mungkin kita semua pernah mengalami situasi itu. Dan karena itu sangat relevan. Tetapi ternyata tidak mudah menjawabnya. Maka saya akan coba pelan-pelan menjelaskan apa yang saya renungkan. Dan mungkin ini agak berat sedikit. Karena memang untuk pasrah ini mengandaikan sesuatu yang tertentu, yang tidak biasa. Yang dikatakan oleh Injil disembunyikan untuk orang yang cerdik dan pandai. Nah, pasrah ini adalah bahasa iman. Karena itu kita harus mendekatinya dengan bahasa yang sama. Nah, di dalam diri kita itu ada 3 bahasa. Bahasa akal budi, bahasa perasaan, dan bahasa hati atau bahasa iman. Kalau kita membaca secara keliru, perkara iman dibaca dengan bahasa akal budi, tidak nyambung. Pernah melihat Winnie the Pooh? Ya, Winnie the Pooh ditanya oleh Piglet, "Pooh, how do you spell love?" Dan Winnie the Pooh menjawab, "You do not spell love, you feel it." Maksudnya begini, Pooh, bagaimana menuliskan cinta? Abjadnya, hurufnya apa aja? Dan Winnie the Pooh menjawab, cinta tidak dieja, tapi dirasakan. Karena cinta mempunyai bahasanya sendiri. Demikian juga akal budi. Akal budi itu punya bahasanya sendiri, yaitu terus-menerus mencari solusi, mencari alasan. Itu bahasa akal budi. Dan akal budi ini bagus sekali, tetapi sekaligus berbahaya. Bagusnya adalah akal budi ini tidak mau menerima kenyataan. Dia selalu mencari solusi kalau menghadapi perkara atau persoalan. Itu bagus sekali dan membuat hidup kita itu maju. Karena ketika menghadapi persoalan, akal budi mencari solusi untuk mengatasi persoalan itu. Kita tentu pernah ingat ketika atau mengalami ketika sedang bersama-sama 2, 3 atau 5 orang, lalu ada seseorang yang sedang membuka botol dan tidak bisa. Pasti yang lain penasaran, ingin mencoba membantu, dan akal budi begitu. Mencoba mencari solusi bagaimana bisa membuka. Ada yang pakai ini, pakai itu. Tetapi pada saat yang sama, karena memang itu kodrat akal budi untuk terus mencari solusi, akal budi kadang-kadang membuat kita tidak bisa menerima kenyataan. Dan itu yang paling bahaya dan paling berat. Karena akal budi kita secara kodrati selalu mencari solusi, maka kita terus-menerus mencoba tidak bisa menerima kenyataan. Padahal akal budi kita itu terbatas. Kita sendiri terbatas. Kita tidak bisa kok merasakan es yang sekaligus panas. Akal budi sulit mengerti. Menangkap, memahami wanita yang sekaligus laki-laki. Akal budi juga tidak ngerti. Terbatas sekali. Akal budi juga tidak bisa mengerti namanya cinta, korban, pengampunan. Tidak bisa. Itu bukan bahasa akal budi. Itu bahasa iman, bahasa cinta. Nah, persoalannya adalah pasrah itu adalah bahasa iman. Kalau kita masih dikendalikan oleh akal budi, kita tidak pernah bisa pasrah. Bukan akal budi itu jelek, tidak. Hanya akal budi itu harus ditata, harus diletakkan di bawah iman, bukan di atasnya.
Maka dalam istilah teologi ada yang namanya fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Faith seeking understanding. Iman mencari akal budi, mencari pembenaran. Bukan akal budi dipercayai. Akal budi tidak bisa dipercayai. Kalau sudah sesuai dengan akal budi tidak perlu iman. 2 tambah 2 tidak usah doa rosario, tidak usah mohon rahmat iman, tidak usah dibaptis dulu untuk tahu bahwa 2 tambah 2 itu 4. Tetapi apakah kalau saya memilih ini sebagai pasangan hidup saya, perkawinan saya akan berjalan dengan baik? Itu iman. Akal budi tidak bisa memahami. Nah, ada bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami oleh akal budi, seperti pasrah, percaya, rendah hati, berkorban, mengalah, mengampuni. Itu tidak bisa dimengerti oleh akal budi. Akal budi itu maunya nomor 1, menjadi yang terbaik. Tidak jelek, tidak jelek. Tetapi tidak bisa menjadi rajanya. Yang menjadi raja harus iman, akal budi harus di bawahnya. Kalau akal budi yang menjadi raja, kacau balau, kacau balau. Karena akal budi itu tidak pernah mau salah, maunya benar terus. Dan semuanya harus sesuai dengan yang dia pikirkan. Karena memang begitu kodratinya. Maka orang yang mengandalkan akal budi isinya cuma ngeles, cari pembenaran, dan tidak pernah belajar. Nah, itu kontradiksinya. Justru akal budi tidak pernah mau belajar. Karena akal budi itu merasa mengerti, punya reason dan benar terus. Maka untuk pasrah, kita harus berusaha menurunkan akal budi dan mengatakan bahwa saya ini terbatas. Pengertian saya ini terbatas. Allah jauh lebih besar dan akal budi saya tidak bisa mengerti. Rencana Tuhan jauh lebih bijaksana. Kebaikan Tuhan tak terbatas. Dan karena itu saya bisa mengatakan saya percaya. Saya pasrah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena pasti yang terbaik yang akan kau berikan kepadaku. Meskipun saya sekarang belum mengerti. Nah, itu dia. Yakin meskipun belum mengerti. Itu melawan akal budi. Maka kalau Anda masih berpegang pada mindset berdasarkan akal budi, sulit untuk pasrah. Karena itu latihan pelan-pelan untuk menata pikiran, menata perasaan, menata hati. Kita harus mencoba hidup digerakkan oleh roh, bukan oleh akal budi. Pasrah, percaya, mengandalkan Tuhan, itu bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa iman, bukan bahasa akal budi. Maka tidak ada shortcut untuk bisa pasrah. Bisa kalau kemudian kita latihan pelan-pelan, menyangkal diri, dan kemudian hidup digerakkan oleh roh, oleh iman, bahwa Allah itu penyelenggara ilahi yang bijaksana sekali. Dia mengetahui segala sesuatu jauh melebihi akal budi saya. Dan yang maha kuasa, maha mengetahui itu adalah maha baik dan adalah Bapa kita. Supaya akal budi kita itu ngerti. Dan kemudian oke, you nothing, sekarang you pasrah aja. Nah, baru kemudian bisa pasrah. Karena kalau ikut akal budi itu mau mengatur. Bahkan orang lain pun mau diatur. Istri saya itu harus seperti ini, seperti yang saya pikirkan. Suami saya itu harus begini-begini, seperti yang saya pikirkan. Anak saya harus begini-begini, seperti yang saya pikirkan. Dunia ini harus begini-begini, seperti yang saya pikirkan. Teman-teman saya harus begini-begini, seperti yang saya pikirkan. Frustrasi. Akhirnya kecewa terus. Karena tidak mungkin dunia ini berjalan seperti yang kita pikirkan. Memangnya kita ini siapa? Akal budi itu berbahayanya karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Akal budi ini terus meyakinkan diri sendiri, padahal itu sebetulnya palsu. Bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu penting. Tidak, kita itu tidak hebat, tidak penting. Yang penting itu Tuhan, yang hebat itu Tuhan. Kita itu tanah liat, Tuhannya itu periuk. Tuhannya itu adalah tukang periuknya. Nah, kita ini mau dijadikan periuk, mau dijadikan ceret, mau dijadikan vas bunga, terserah. Bukan kita. Kita itu nothing.
Kalau tukang periuknya bilang kamu jelek, dihancurkan lagi, habis. Dan kalau Tuhan mengatakan hari ini you dead, mati kita. Kita itu tidak penting sama sekali. Kita itu tidak hebat sama sekali. Itu hanya kamuflase atau penipuan akal budi kita. Maka kita harus hati-hati. Akal budi harus ditaruh di bawah iman, bukan di atasnya. Kacau balau nanti. Tidak bisa pasrah, tidak bisa mencintai, tidak bisa percaya pada penyelenggaraan ilahi. Jadi minta maaf, pertanyaannya sederhana, singkat, bagaimana bisa pasrah, tapi penjelasannya jelimet. Mohon dipahami, karena memang tidak sederhana untuk bisa memahami bahasa iman, bahasa cinta. Mudah-mudahan kita bisa meletakkan akal budi di bawah iman kita, sehingga kita bisa memahami bahasa-bahasa iman, bahasa-bahasa cinta, seperti pasrah, berkorban, taat, setia, mengampuni. Itulah bahasa-bahasa iman. Dan semoga kita melatih diri supaya kita hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan akal budi. Sehingga kita bisa menerima kenyataan bahwa Allah Maha Agung, Maha Bijaksana, Maha Kasih. Dan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanya berarti karena kita melekat pada pokok anggur. Kalau kita berdiri sendiri terlepas dari pokok anggur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan karena itu kita bisa pasrah. Juga terutama dalam situasi seperti ini. Tuhan tetap bijaksana, Tuhan tetap menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana, dan Tuhan tetap menyertai kita. Percaya saja, pasrah saja. Tuhan memberkati.